Maka lebih baik kalau saya bolak-balik bilang, kalau ndak mau jadi petugas partai, saya tidak ngomongi lagi anggota partai, petugas partai, artinya jangan diberi tugas oleh partai, out, begitu aja, mundur, jangan lagi. Orang yang kemarin toh saya cerita ada toh kasus saya pecat, nah baru udah limpangan nggak jelas, nangis minta dikembalikan bla 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 gitu. Itu apa, tidak, ini dan ini tidak jadi satu, masa kan apa, telat toh, itu telat mikir toh. Ciri dari kematangan demokrasi apabila partai politik hanya menjadi event organizer bagi munculnya pemimpin. Karena dalam tradisi totaliter, partai politik selalu ingin memiliki pejabat publik yang terpilih sebagai kaki tangan, ya, tentakel partai politik yang dioperasikan dari luar negara. Itu tidak sehat bagi demokrasi kita. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang meletakkan partai politik hanya sebagai penyelenggara, hanya sebagai chef di luar negara. Setelah pemimpin-pemimpin negara itu dipilih oleh rakyat, dipersembahkan ke dalam negara, dan partai politik jangan lagi ngatur-ngatur dari luar. Ya, seperti yang terjadi di negara kita ini, partai politik berperan di mana-mana. Yang ngatur presiden, ngatur wakil presiden, ngatur legislatif. Ya, legislatifnya sekarang membebek semuanya. Karena semuanya tunduk kepada perintah partai politik, tidak ada lagi yang punya keberanian untuk menjadi wakil rakyat. Nah, ini harus kita akhiri, karena demokrasi kita harus kita sempurnakan dengan menjadikan pejabat publik itu independen sebagai perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya ingin kita perbaiki ke depan. Memang ada banyak perubahan sistem yang mungkin sudah tidak bisa diubah, ya, seperti saya mengusulkan agar sistem distrik itu lebih dikedepankan, karena itu akan menyebabkan perwakilan itu lebih real, ya, sehingga bau partai politik pada seorang wakil rakyat itu agak dikurangi ketika mereka harus bertempur di lembaga-lembaga perwakilan. Karena gini, seharusnya hubungan antara partai politik dengan yang dipilih itu harusnya adalah hubungan ideologis, hubungan pengetahuan, hubungan ide dan pikiran, bukan komando struktural. Setelah seorang pejabat masuk negara, strukturnya dalam negara. Jangan ada struktur di luar negara yang ngatur-ngatur mereka lagi. Nah, itu yang menurut saya menjadi ciri dari negara demokrasi. Kalau kita berbicara negara totaliter seperti di China, ya China itu nggak ada anggota legislatif, semuanya anggota partai. Ya kan, sekjen partai menjadi presiden republik, ya kan, ketua DPW menjadi gubernur, ketua DPD-nya itu menjadi wali kota dan bupati, dan seterusnya sampai ke tingkat bawah. Jadi tidak ada struktur negara. Pada dasarnya itu adalah struktur otoriter daripada partai politik yang dikendalikan oleh satu orang atau segelintir orang. Nah, hal-hal inilah yang ingin kita lihat ke depan, ya. Kita mendorong supaya thresholdnya dihilangkan. Kita juga mendorong supaya jadwal pemilunya jangan dibikin serempak, meskipun mungkin beberapa sudah diputuskan. Tapi kami khawatir pesta rakyat ini menjadi pesta kematian yang seperti terjadi di kemarin itu 2019, yang kami anggap pemilunya sangat dicederai oleh meninggalnya begitu banyak petugas. Jangan sampai kita menyelenggarakan pemilu lagi yang bukan merupakan pesta, ya, tetapi merupakan prosesi seperti prosesi pembunuhan begitu. Banyak orang meninggal pada acara itu, dan itu yang kita sayang.